Ada banyak peristiwa menakjubkan dari penampakan Bunda Perawan Maria yang terberkati, yang diceritakan di sepanjang sejarah keajaiban Gereja Katolik. Bunda datang berkali-kali, di mana dia datang untuk memberikan bantuan khusus kepada banyak orang. Bunda Maria Guadalupe adalah salah satu penampakan Bunda Maria yang paling terkenal. Peristiwa yang meninggalkan bukti ajaib, sebuah gambar Bunda Perawan Maria di atas sehelai kain. Penampakan serupa tetapi kurang terkenal, juga terjadi di Guaitara Canyon, Kolombia, pada tahun 1754, yang juga meninggal jejak ajaib di dinding batu di sebuah gua. Seperti yang Bunda lakukan 2 abad sebelumnya di Meksiko, Our Lady of Las Lajas, atau Our Lady of the Rocks, kini Bunda melakukannya lagi, dengan meninggalkan bukti kehadirannya, yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satu peristiwa yang paling mencengangkan melibatkan penampakan ajaib ini, yang hanya diketahui oleh sedikit orang yaitu, Our Lady of Las Lajas, atau dalam bahasa Spanyol disebut Nuestra Senora del Rosario, de las Lajas. Peninggalan dari keajaiban ini, masih dapat disaksikan hingga sekarang, berupa gambar ajaib di permukaan tebing ngarai Guaitara di Kolombia, Amerika Selatan. Tempat itu dengan cepat menjadi tempat ziarah, dengan banyak keajaiban yang dilaporkan. Salah satunya keajaiban yang diterima Maria, ketika putrinya Rosa mendadak sakit parah, lalu meninggal dunia. Maria Mueses membawa tubuh Rosa ke dalam gua, dan segera setelah itu, anak itu dihidupkan kembali, perantaraan Bunda Suci. Namun, yang tidak kalah ajaibnya dari semua ini adalah, munculnya secara ajaib lukisan potret Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus, bersama dengan Santo Fransiskus dan Santo Dominikus, di kedua sisinya. Gambar itu sendiri masih ada di atas bebatuan hingga sekarang ini. Lukisan yang menggambarkan perawan Maria yang terberkati sebagai Ratu Surga, yang menggendong bayi Yesus, terdapat juga dalam gambar, Santo Fransiskus dari Asisi, dan Santo Dominikus, yang berada di sisi kiri dan kanan, sedang berdoa. Selain muncul secara ajaib sejak awal, gambar tersebut juga memiliki sifat luar biasa lainnya. Menurut satu sumber, seorang ahli geologi dari Jerman, mengebor sampel inti dari beberapa titik di tempat dalam gambar. Disimpulkan bahwa gambar tersebut tidak ada cat, tidak ada pewarna, atau pigmen lain di permukaan batuan tersebut. Warnanya itu adalah warna batu itu sendiri. Bahkan yang lebih luar biasa, batu itu berwarna sempurna hingga di kedalaman beberapa kaki. Beberapa kuil telah dibangun di lokasi situs tersebut, untuk menghormati Bunda Perawan Suci, dan yang terbaru dibangun pada awal abad ke-20. Gereja yang sangat indah dibangun di satu sisi lembah, dan kemudian memiliki jembatan di sisi lain. Bagaimana kisah keajaiban tersebut terjadi? Mari kita telusuri kisahnya berikut ini. Kisah keajaiban ini berawal, pada suatu hari di tahun 1754, seorang wanita bernama Maria Mueses de Quinones sedang bepergian dari rumahnya di desa Potosi ke desa tetangga Ipiales, yang jaraknya sekitar 6 mil. Dia berjalan melalui jalan setapak dan berbelok-belok di ngarai yang dibentuk oleh sungai Huaitara. Dan ketika dia berada di dekat jembatan di atas sungai Huaitara, tempat yang disebut Las Lajas, badai dahsyat yang mengerikan datang tiba-tiba, dia menjadi sangat ketakutan, lalu Maria pun mencari tempat untuk berlindung. Wanita malang itu, akhirnya menemukannya, yaitu sebuah gua yang berada di tepi jalan. Gua yang dikenal sangat angker, dan dipercaya oleh banyak penduduk setempat sebagai tempat tinggal para iblis. Merasa cemas dalam kengeriannya, Maria mulai memanggil Bunda Maria Rosario, Bunda perlindungannya, untuk meminta penjagaannya. Kemudian, Maria merasa ada seseorang yang menyentuh punggungnya dan memanggil namanya, dia pun berbalik, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Maria menjadi sangat ketakutan, dia kemudian bergegas lari meninggalkan tempat itu, lalu kembali ke Potosi, meskipun badai belum juga reda. Beberapa hari kemudian, Maria kembali berjalan melintasi jalan tersebut menuju ke Ipiales,
kali ini dia mengajak Rosa putrinya yang masih berusia 8 tahun, yang menderita bisu dan tuli. Dia menggendong Rosa di punggungnya, berjalan melintasi jalan setapak di Ngarai Huaytara. Ketika mereka mencapai Gua Huaytara, mereka kemudian duduk untuk beristirahat di atas batu. Putrinya kemudian turun dari punggungnya dan berlari ke dalam gua untuk bermain. Sesaat kemudian, Rosa berlari kembali kepada Maria dan berseru, "Bu, di sini ada seorang wanita berbaju putih dengan seorang anak laki-laki," di pelukannya. Betapa terkejutnya Maria, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar putrinya yang menderita bisu tuli, bisa berbicara padanya. Ini membuat Maria menjadi sangat takut, terlebih lagi dia tidak melihat sosok apapun, seperti yang dikatakan oleh Rosa itu. Maria lalu meraih Rosa, lalu menggendongnya, bergegas meninggalkan tempat itu, dan berjalan menuju Ipiales. Sesampainya di sana, dia memberitahu beberapa kerabat dan temannya, tentang apa yang telah terjadi pada mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Setelah Maria menyelesaikan urusannya di Ipiales, dia pun kembali mengajak Rosa pulang ke rumahnya di Potosi. Dan harus melewati jalan itu lagi. Ketika mereka sampai di tempat gua itu berada, saat mereka melintasi mulut gua, Rosa putrinya tiba-tiba berteriak, "Bu, nyonya yang berbaju putih itu memanggilku." Tapi, sekali lagi, Maria tidak melihat apa-apa di situ. Dia jadi sangat ketakutan, lalu bergegas membawa anaknya pergi dari sana. Ketika dia sampai di rumah, dia lalu menceritakan kisah itu kepada teman-temannya, tentang apa yang telah terjadi. Dengan cara ini, segera seluruh wilayah mengetahui misteri gua, yang diketahui semua orang, karena berada tepat di sebelah jalan yang sangat ramai. Teman-teman Maria, dan semua penduduk lain di desanya, tahu bahwa Rosa telah bisu sejak lahir. Tapi kini Rosa sudah bisa bicara dan sekarang dia dengan riang mengobrol bersama seperti anak lain seusianya. Ada banyak pertanyaan, yang tidak bisa dijawab Maria, karena dia sendiri tidak mengerti apa yang telah terjadi. Meskipun begitu, Maria masih mencurigai kejadian di gua itulah yang menjadi awal penyebabnya. Dia berharap bisa membawa putrinya Rosa kembali secara rutin, untuk meletakkan bunga atau lilin, sebagai ucapan syukur. Suatu hari, setelah kehidupan tampaknya kembali normal, kini diketahui bahwa Rosa telah menghilang dari rumahnya. Maria mencari putrinya di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukan gadis kecil itu. Kemudian terpikir olehnya, dia teringat ketika melihat betapa bersemangatnya Rosa saat mengunjungi gua, dan karena gagal menemukannya di tempat lain, Maria pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana, perkiraan Maria ternyata memang tidak salah, dan apa yang dia lihat di gua sekarang, tubuhnya menjadi lemas dan terjatuh lalu berlutut saat melihat Rosa putrinya, sedang bermain dengan seorang anak laki-laki yang luar biasa tampan seusianya, dan mereka berdua diawasi oleh seorang ratu yang luar biasa cantiknya. Maria Moises segera tahu bahwa itu adalah kanak-kanak Kristus dan Bunda Perawan Maria, ibunya yang kudus. Karena merasa tidak layak untuk apa yang telah dilihatnya, serta tidak mau menjawab banyak pertanyaan yang pasti akan diajukan, maka Maria bertekad untuk tidak menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada siapapun. Sejak saat itu Maria dan Rosa anaknya mulai sering mengunjungi gua, dan sedikit demi sedikit memenuhi tempat tersebut dengan bunga-bunga liar dan lilin lemak. Namun, kegembiraannya atas apa yang telah dirasanya tidaklah berlangsung lama. Tiba-tiba Rosa kecil jatuh sakit, dan dalam waktu yang sangat singkat Rosa pun meninggal karena penyakitnya itu. Diliputi kesedihan yang mendalam, Maria pergi ke gua, sambil membawa tubuh Rosa kecilnya yang sudah tak bernyawa, gua tempat di mana anaknya pernah menerima suara dan pendengarannya. Maria Moises berharap akan ada mukjizat untuk anaknya, mukjizat di mana dia akan mendapatkan kembali hidupnya. Maria berdoa dengan percaya diri untuk kehidupan putrinya, mengingatkan Santa Perawan betapa berbaktinya Rosa kepadanya, membawa bunga dan lilin ke gua untuk menghormatinya sejak dia sembuh. Tidak lama kemudian atas kepercayaannya,
Maria akhirnya menerima apa yang dia pinta. Rosa terbangun pelan, dia menarik napas lalu membuka matanya untuk menatap ibunya, seolah-olah dia hanya tertidur. Dengan rasa penuh kegembiraan dan rasa syukur, Maria membawa putrinya yang hidup kembali, pulang ke rumah di Ipiales. Mereka tiba pada pukul 10 malam, sesampai di sana, dia memberitahu semua kerabatnya peristiwa luar biasa itu terjadi. Mereka yang sudah tidur, bangun, lalu mereka membunyikan lonceng gereja, dan kerumunan besar berkumpul di depan gereja desa. Semua orang bergegas pergi bersama-sama menuju ke gua, dan tiba di sana saat mulai fajar. Ketika pagi-pagi sekali sekitar pukul 6, mereka tiba di Las Lajas, mereka takjub, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk meragukan keajaiban itu. Tepat saat mereka tiba di mulut gua, mereka semua tercengang menyaksikan sebuah lukisan potret yang memancarkan cahaya cemerlang, berkilau, sesuatu yang belum pernah mereka lihat, atau yang pernah mereka dengar kisahnya sebelum ini. Dari dinding batu gua keajaiban itu berada, dinding memancarkan cahaya yang mengagumkan, di sana di permukaan dinding batu itu, tercetak lukisan gambar Bunda Perawan terberkati yang sedang menggendong putranya, yang masih bayi. Keduanya tersenyum manis, rambut Bunda Perawan panjang mencapai hingga batas sikunya, berwarna coklat tua, matanya besar, jernih dan polos, pakaiannya terlihat sangat indah. Di sisi kanan Bunda, terdapat gambar Santo Dominikus, dan di sisi kiri terdapat gambar Santo Fransiskus dari Asisi. Tangan kanan Bunda Maria mengulur ke kanan ke arah Santo Dominikus, sambil memegang rosario. Bayi Kristus tampaknya memegang tali Fransiskan atau skapula, yang dia berikan kepada Santo Fransiskus. Putra-putra rohani dari dua orang kudus suci ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertobatan orang-orang Amerika Tengah dan Selatan. Gambar ini, yang dikenal sebagai Our Lady of Las Lajas, nyata berasal dari keajaiban. Warna-warnanya tetap cemerlang, tidak memudar selama berabad-abad, dan itu bukan cat, juga bukan pewarna yang diaplikasikan pada permukaan batu. Sampel geologis yang dikumpulkan, telah membuktikan bahwa warna itu benar-benar menembus batuan, meskipun itu kedengarannya mustahil, warna gambar didistribusikan secara merata, dan mencapai beberapa kaki ke permukaan tebing. Para ilmuwan tidak dapat menjelaskannya secara ilmiah, bagaimana ini bisa terjadi, sementara bagi mereka yang tidak percaya, mereka menyangkal dan berusaha untuk mendistorsi kebenaran asal-usulnya yang ajaib ini. Untuk menghormati keajaiban ini, maka dibangunlah sebuah gereja bergaya gotik untuk melindungi ikon yang menakjubkan tersebut. Dan pada tahun 1952, Paus Pius ke-12, memberikan penobatan kanonik pada Our Lady of Las Lajas, dan putra ilahinya. Ada seorang imam biarawan Fransiskan, Pastor Juan de Santa Gertrudis. Dia adalah seorang biarawan buta yang ingin membangun gereja untuk menghormati Santa Perawan Maria, di lokasi lukisan gambar ajaib itu. Guna mewujudkan keinginannya, pada tahun 1756, biarawan tersebut mulai melakukan perjalanan, dengan berjalan kaki bolak-balik, dari Ekuador ke Narino, Kolombia, dia mengemis mengumpulkan uang untuk membangun kapel pertama, di Las Lajas. Baru pada tahun 1764, atau kira-kira 8 tahun sesudahnya, dia sudah mengumpulkan uang yang cukup untuk memulai dalam mewujudkan keinginannya. Pastor Juan pun mulai membangun konstruksi kapel yang diinginkannya. Pada akhirnya, hari mulia itu pun tiba, gereja kecil itu akhirnya selesai, Santa Perawan pun segera menganugerahkan penghargaannya, kepada putranya yang setia ini. Ketika imam berlutut di hadapan lukisan gambarnya yang sangat dia hormati, dalam ucapan rasa syukur yang dalam, tiba-tiba gambar itu terlihat olehnya. Menyadari akan hal itu, Pastor Juan de Santa Gertrudis menyatakan bahwa penglihatannya, kini telah pulih. Pastor Juan secara ajaib mendapatkan kembali penglihatannya, dia percaya sebagai hasil dari imannya yang mendalam pada Bunda Perawan Maria dari Las Lajas. Seiring berjalannya waktu, lokasi suci itu kini butuh tempat yang lebih luas lagi.
Pada tanggal 1 Januari tahun 1916, gereja baru pun dibangun, dan selesai pada tanggal 20 Agustus tahun 1949, dengan sumber dana dari sumbangan para pengunjung gereja setempat. Pada tahun 1951, pejabat gereja akhirnya mengakreditasi Nuestra Senora de las Lajas sebagai mukjizat otentik, dan mendeklarasikan tempat suci ini sebagai basilika kecil, pada tahun 1954. Pada setiap tanggal 16 September yang diambil dari tanggal penampakan pertama gambar itu, ribuan peziarah datang ke tempat kudus ini, untuk menghormati Bunda Perawan dan berdoa bersamanya. Hari raya besar lainnya untuk Bunda Maria Las Lajas adalah Kamis Putih Pekan Suci. Saat itulah para peziarah datang dari beberapa kota terdekat, termasuk dari Ekuador, berjalan sekitar 12 jam untuk menghormati mestiza. Ziarah besar lainnya yang terorganisir berlangsung pada bulan Desember dan awal Januari. Selama berabad-abad, semua peziarah ini telah meninggalkan eksvoti yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu, dari jalan turun, dari desa ke ngarai tempat kudus. Mereka telah membuktikan belas kasihan, dan kekuatan ajaib Bunda Perawan Suci. Demikianlah kisah keajaiban gambar Bunda dari Las Lajas, gambar ajaib yang muncul tiba-tiba, dengan banyak mukjizat yang diberikan melaluinya. Gambar yang tercipta dari susunan batu alami berwarna, bukan hasil pewarnaan, sudah diuji oleh para ahli, suatu keajaiban yang tak terbantahkan. Tempat perlindungan gereja biara Las Lajas adalah mahakarya arsitektur yang menggabungkan dengan mulus, antara gaya Gothic Revival dan gaya Neo-Gothic. Desain basilika menampilkan ukiran batu yang rumit, lengkungan yang menjulang tinggi, dan jendela kaca patri yang menakjubkan yang memungkinkan sinar matahari tersaring, menciptakan suasana halus di dalamnya. Lokasinya bisa dicapai melalui jembatan indah, yang membentang di seluruh ngarai, menambah daya pikat tempat suci ini. Di jantung tempat suci Las Lajas, gambar ajaib Bunda Perawan Maria, yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa, bertengger secara dramatis di tepi ngarai di Ipiales, Kolombia, kuil perlindungan Las Lajas, permata arsitektur yang indah dan menarik umat beriman dan turis. Dengan desainnya yang menakjubkan dan lokasinya yang menakjubkan, tempat suci ini adalah salah satu situs keagamaan yang paling banyak dan wajib untuk dikunjungi di Kolombia. Para peziarah dari jauh datang untuk memanjatkan doa mereka, mencari berkat dari Bunda Perawan, percaya pada kekuatannya untuk memberikan penyembuhan dan perlindungan. Suasana tenang di dalam tempat suci ini, membangkitkan rasa kedamaian dan pengabdian yang mendalam, menjadikannya tempat yang berharga ini untuk refleksi batin dan tempat menaikkan doa. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita, tentang kisah-kisah ajaib dalam dunia Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.